Generasi milenial adalah generasi genjot ya. Generasi yang paling males bangun pagi ya, terutama yang kayak gini. Nah, yang kayak gini nih yang nggak bisa sukses nih ya. Sama kata orang zaman dulu, kalau bangun kesiangan rezeki dipatok ayam. Jadi solusinya biar rezeki lu gak dipatok ayam adalah jangan piara ayam. Oke. Jadi tadi itu hanya bercanda aja ya. Hanya bercanda, oke? Jadi bangun kesiangan bukan berarti lu gak bisa sukses ya. Dan bukan sebagai patokan untuk kesuksesannya. Baliknya bangunnya kesiangan ya, katanya rezeki dipatok ayam. Itu hanya mitos untuk nakut-nakutin orang aja ya. Masa iya orang yang kerjanya shift malam atau lembur kantor sampai 2-3 malam lu suruh bangun pagi, bangun jam 5 subuh. Ya gak mungkin kan. Oke, di video kali ini gue bakalan menjelaskan apa hubungannya bangun pagi dengan kesuksesan ya. Tapi sebelum itu gue pengen jelasin untuk pemula ya. Pemula yang ingin bangun pagi, gue pengen jelasin kenapa harus bangun pagi, manfaatnya, dan kapan paling bagus untuk bangun pagi ya. Lalu bagaimana cara bangun paginya ya. Oke, jadi itu nanti gue pengen jelasin ini dulu. Tapi yang bagi yang nggak mau nonton atau yang males nonton ya, boleh skip aja. Nanti ada gue buat skripnya di bawah nanti ya, biar kalian tahu waktu di menit berapa nanti ya. Gue jelasin ini ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah kenapa kita harus bangun pagi. Ya karena kita ingin memulai aktivitas kita seperti ya bekerja ataupun pergi sekolah. Terus kalau untuk yang muslim ya sholat subuh. Sedangkan kalau untuk yang non muslim ya baca kitab suci masing-masing ataupun berdoa ataupun berolahraga ya. Kalau gue sih habis bangun pagi ya paling berdoa aja sih ya. Baru tuh ya seperti biasa langsung lanjutin ke rutinitas yang lain ya. Ya bebas sih kalian pagi mau ngapain ya. Entah itu kalian mau olahraga atau langsung kerja atau langsung melakukan hobi yang kalian suka ya. Oke, jadi selanjutnya ini adalah apa manfaat bangun pagi ya. Jadi manfaat bangun pagi itu ada banyak, mulai dari untuk kesehatan fisik, untuk kesehatan mental. Kalian pas bangun tuh lebih fresh dan kalian gak akan terburu-buru ya untuk pergi ke sekolah ataupun kerja ya, karena kalian mempunyai lebih banyak waktu untuk beraktivitas, melakukan hal-hal lain. Nah itu kalian melakukan hobi kalian kek ataupun nah untuk yang muslim nih cocok untuk kalian sholat subuh ya. Jadi selanjutnya itu adalah tidur dan bangun yang ideal ya. Menurut yang hasil penelitian gua, bukan penelitian sih, hasil riset gua dari Google ya. Tidur yang baik itu adalah tidur jam mulai dari jam 9 malam sampai 11 malam. Dan bangunnya itu sekitar jam 5 sampai jam 7 pagi. Tuh bebas sih yang mau bangun jam 3 atau jam 4 silakan. So, gua juga gak ada larangan untuk kalian mau bangun jam berapa ya. Dan juga mau tidur jam berapa itu bebas, terserah kalian. Karena ya yang mau tidur kalian bukan gua kan. Oke, jadi yang terakhir itu adalah bagaimana caranya bangun pagi. Sebenarnya Google banyak sih kalian cari ya nih. Tips bagaimana cara bangun pagi ya. Milenial masa kini, yaitu pertama adalah matikan lampu biar tidurmu berkualitas. Terus hindari makanan berat sebelum tidur. Baru rapikan kasurmu sebelum tidur ya. Pasang alarm dengan nada panggilan telepon. Wih, ini trik bagus nih. Terus letakkan alarm dari jangkauan kasur. Oke. Jadi sebenarnya Google itu banyak triknya ya. Cuma gue punya trik yang lebih efektif lagi ya. Jadi kita langsung simak aja apa aja trik efektif aja ya. Tapi ini untuk berlaku untuk gue ya. Kalau untuk kalian gue gak tahu ya. Gue cuma sharing aja. Jadi jangan kalian marah nanti, kok gak bisa, kok gak ngaruh ke gue. Itu karena beda, beda orang kita ya. Kita bukan sama orang bro. Kalau gak cocok ya udah, ganti yang lain. Cari cara sendiri. Yang pertama itu adalah kalian harus mencari tahu ya masalah kenapa kalian bisa kesulitan bangun tidur. Entah itu kalian kurang tidur kek, atau punya penyakit kek, ataupun kalian terlalu nyaman di tempat tidur ya. Itu biasa yang paling sering nih ya.
generasi Gen Z nih ya. Dan solusinya sih mudah ya. Kalau yang kurang tidur ya jangan bergadang. Kalau yang punya penyakit tidur ya silakan konsultasi ke dokter. Terus yang terakhirnya, yang terlalu nyaman di tempat tidur itu emang agak sulit ya. Tapi gua punya sedikit trik yang bisa kalian coba ya. Tapi ingat kalian harus punya niat ya. Kalau gak ada niat, ya kemungkinan susah. Jadi caranya itu adalah kalian harus buat jadwal untuk besok. Nah, kalian besoknya mau olahraga sama temen, atau mau keluar sama temen, atau mau jalan sama pacar, ataupun apapun itu bebas lah. Dan ingat, kalian harus catat jadwalnya. Bentar ya. Oke, jadi kalian catat jadwalnya di sini. Yang kayak gini nih. Kalian beli aja di fotokopi ataupun di supermarket terdekat kalian ya. Yang harganya paling ini 10.000 ya. Kalau gua beli 10.000 doang. Nah, kalian catat nih kalian mau ngapain, terus kalian tempelin ke HP kalian ya. Nah, tempelin ke HP kalian. Biar pas alarm bunyi itu kalian bisa nengok besok kalian mau ngapain ya. Karena kebanyakan orang itu malas bangun tuh karena nggak tahu mau ngapain besok. Karena dia nggak tahu mau ngapain kan, bangun pagi tuh ngapain kan. Jadi kalian beli aja terus catat tempel HP. Dan tenang, ini lemnya nggak bikin bekas di layar kalian ya. Aman-aman itu ya. Oke, terus satu lagi nih, jangan setel alarm lebih awal. Contohnya ya, kalian mau bangun jam 7, tapi kalian setel alarmnya itu jam 5 pagi, jam 5 subuh, supaya kalian pas bangun itu bisa ada waktu tuh males dulu tempat tidur kan, nyaman gitu kan. Nah, yang kayak gitu tuh, gue juga sering dulu ya. Sekarang gue masih sering. Wah, itu yang nyaman kan. Tapi hati-hati loh. Kalian kalau kayak gitu, bisa-bisa kalian ketiduran bangun-bangun. Beh, udah lebih dari jam 10 weh. Udah sampai siang kalian tidur biasanya. Gue biasa kayak gitu sih. Tahu-tahu pas gue bangun udah jam 3 sore coy. Wow, amazing ya. Oh ya, komen ya kalau ada yang kayak gitu ya. Gue penasaran juga apa cuma gue aja atau ada yang orang lain juga kayak gitu ya. Jadi silahkan komen ya. Gue pengen tahu aja sih. Oke, jadi ini kayak video udah kepanjangan ya penjelasan tadi ya. Cuma ya gak apa-apa lah. Gue males juga jelas buat udah video. Jadi pengen aja satu video aja. Tapi gak apa-apa, kalian gue udah buat skripnya nanti. Kalian gue cantum aja kalau komentar. Kalian skip aja tuh video yang kalian gak mau nonton. Simple kan? Oke, jadi ini adalah inti dari penjelasan yang pengen gue bahas ya. Jadi yang paling baik tuh bertanya oleh orang-orang tuh ya. Gue sampai riset di Google ya. Yang kan itu adalah apakah kalau mau sukses itu harus bangun pagi. Terus sedangkan kalau yang bangun siang itu nggak bakal sukses. Jawabanku ya, tidak. Sukses gak ditentukan oleh bangun tidur aja, tapi sukses ditentukan oleh banyak hal seperti disiplin, fokus, dan kerja keras. Yang penting adalah orang dalam yang terakhir. Orang dalam dan hoki-hoki ya. Katanya sih ya. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa bebas yang mau bangun jam berapapun yang kalian suka. Apalagi yang suka malas banget ini, yang suka pagi-pagi ini suka bermalas-malasan di kasur. Nah, itu nggak boleh kalian kayak gitu ya. Jangan mentang-mentang kalian bebasin kalian pengen malas-malas di kasur ya sampai siang kalian tidur guys. Oke, jadi tadi ini gue ada searching di Google ya. Jadi gue tadi ada riset di Google ya. Kalau orang-orang yang sukses itu rata-rata bangunnya pagi ya. Tapi bukan berarti orang yang bangunnya kesiangan atau bangunnya siang tuh gak bisa sukses ya. Ada beberapa, cuma ya gak sebanyak orang yang bangunnya pagi. Ingat, jangan kalian kira, oh jadi bangun siang tuh gak akan sukses. Ya enggak, ada juga yang bangun siang tapi sukses kok. Jadi gue bakal kasih tahu siapa aja orang-orangnya ya, yang bangun pagi dan bangun siang ya. Jadi yang pertama itu adalah Elon Musk ya. Kalian pasti gak asing lagi nih yang satu ini ya, abang satu ini ya, karena dia mereka founder dari Tesla dan SpaceX yang sangat kaya sekali ya. Jadi dia itu tidurnya jam 1 malam. Sedangkan dia bangunnya itu sekitar jam 7 pagi ya. Jadi bisa dihitung dia tidurnya itu cuma 6 jam ya. Terus ya ada lagi ini Bill Gates, founder Microsoft. Dia itu tidur itu jam 12 sampai 1 malam. Itu bangunnya sekitar jam 6 sampai 7 pagi ya. Jadi bisa dibilang dia itu tidur cuma 7 sampai 8 jam ya. Ya normal sih ya. Terus yang ketiga ini ada Jeff Bezos. Dia tidur itu cepet juga ya. Jam 10 malam dan bangunnya itu sekitar jam 5 pagi. Jadi bisa dibilang dia ini tidur selama 7 sampai 8 jam ya. Oke, jadi itu cuma data-data yang gue dapat ya. Gue juga gak tahu mereka tuh aslinya bangun jam berapa ya. Gue juga bukan mereka ya. Jadi ini hanya hasil riset gue di Google ya. Terus yang kalian tanyakan nih, siapa aja nih yang bangun siangan tapi sukses? Ada yang pertama itu adalah
Zuckerberg ya kalian sih gak asing lagi dengan abang satu ini ya, karena dia merupakan founder dari Meta ya. Meta itu ada Facebook, Instagram, dan WhatsApp ya yang biasa kalian pakai itu ya. Kalian bayangkan orang sekelas aja dia bilang kalau dia itu bukan orang yang biasa bangun pagi ya. Cuma karena ada suatu kondisi yang mana anaknya, putrinya yang sering menangis pagi hari yang membuat itu terpaksa bangun pagi ya, yang akhirnya menjadi kebiasaan. Terus ada lagi Alexis Ohanian, itu susah kan namanya. Dia bukan CEO ya dari founder Reddit. Dia sendiri mengaku kalau dia itu suka tidurnya itu malam kali. Dan itu bangunnya baru jam 10 pagi ya. Mungkin bisa lebih kadang ada dia. Baru itu ada Aaron Ferris, CEO dari Box ya. Yang bangunnya itu aja dia bilang dia bangun jam 10 pagi. Kadang bisa lebih juga ya. Oke, jadi ada kan toko-toko yang sukses yang biasanya itu bangun siang ya. Jadi jangan kalian minder ya kalau kalian itu bangunnya kesiangan terus kalian katain kalian nggak bakal sukses. Itu penipuan ya ataupun mitos. Oke. Dan gua juga ada nemukan ya di sebuah artikel ya kalau bangun siang itu ada sisi positifnya. Jadi ini gua risetnya itu dari sebuah artikel ya. Dalamnya itu ada bilang kalau seseorang bernama Francis Frechtel dari Universitas Trier di Jerman mengatakan kalau orang yang bangunnya siang itu memiliki kekuatan memori, insting, kecepatan, dan kemampuan kognitif yang lebih baik. Oke, jadi itu menurut artikel yang gue gak tahu, nanti gue taruh aja link artikelnya di kolom komentar ya biar kalian baca sendiri selengkapnya. Oke, jadi menurut pendapatku ya kalau susah itu gak harus bangun pagi sih ya. Soalnya pola tidur orang beda-beda juga. Termasuk gue, kalau gue itu bangun pagi itu kadang otak gue itu gak jalan. Tapi kalau malam itu otak gue itu rasanya serasa di buff ya. Kalian tahu buff itu kan? Buff itu serasa lebih jarang dan lebih baik ya. Kayak ditambah aja energi gue ya di malam hari ya. Cuma ya tergantung lah pandangan masing-masing orang. Ya pandangan masing-masing orang kan beda ya. Gue juga gak bisa memaksakan pandangan kalian ya. Ya jadi itu aja sih. Oke deh, segini aja video gua yang jadi yang punya pendapat kalau sukses itu harus bangun pagi atau yang bangun siang pun gak masalah. Kalian coba kalian komentar ya, gue pengen tahu apa pendapat kalian masing-masing ya. And gitu ya, dan see you next later my video. Bye bye.